Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, rekan semua kita bisa berkumpul, bermuhasabah, bermuwajahah, bertatap muka lewat video. Yang alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di pagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini saya akan mencoba memaparkan sebuah kisah tentang sahabat Nabi yang insya Allah untuk pertemuan ini saya akan memaparkan kisah tentang salah satu seorang dekat dengan Nabi, yaitu Abu Kilabah. Karena selain 4 sahabat Nabi, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Thalhah bin Ubaidillah, sosok Abu Kilabah merupakan seorang lelaki yang terakhir kali wafatnya. Bernama lengkap Abdullah bin Zaid al-Jarmi, sepanjang hidupnya dikenal sebagai ahli ibadah. Kisah kematiannya dituturkan oleh Abdullah bin Muhammad seperti dirangkum sebagai berikut. Ketika terjadi suatu peperangan di daerah Syam, Abdullah yang merupakan prajurit muslim terlepas dari rombongan dan terdampar di sebuah tanah lapang dekat pesisir. Kian hari bakal makanannya semakin menipis di saat dirinya tidak tahu harus kemana, hingga akhirnya dia melihat satu tenda yang berdiri di atas tanah lapang. Jadi di sini dikisahkan bahwa ada seorang prajurit muslim yang terlepas dari rombongan, yang terpisah dari rombongan pasukan muslim, yaitu Abdullah bin Zaid al-Jarmi, hingga akhirnya dia melepaskan satu tenda yang berdiri di atas tanah lapang. Nah, ketika Abdullah bin Zaid al-Jarmi ini membuka tenda itu, mendapati seorang pria tua yang tidak memiliki kedua tangan dan kaki. Abdullah menyadari bahwa pendengaran orang tersebut tidak normal pula. Matanya rabun dan hanya lidah yang masih bisa berbicara. Sembunyi-sembunyi Abdullah menyimak setiap kata yang keluar dari mulut orang tua tersebut. Orang tua tersebut berkata, "Wahai Allah, berilah petunjuk agar aku dapat terus memujimu, sehingga aku dapat bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Sungguh Engkau telah melebihkan diriku atas kebanyakan manusia." Begitulah ucap seorang tua tadi. Tak dapat menahan rasa nangis, rasa heran. Abdullah bin Jarmi ini sebelumnya mengucapkan salam kepada orang tua ini. "Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian, dan kau baru saja menyatakan Allah telah melebihkanmu atas banyak orang. Nikmat Allah mana yang telah engkau syukuri?"
Bapak tua tadi menjawab, apa kau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan padaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghanguskan tubuhku, atau gunung-gunung menindihku, lalu menenggelamkanku, dan bumi menelan tubuhku, aku tetap bersyukur. Lalu orang tua ini menunjuk bibirnya. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Aku bahkan tidak bisa bergerak walau bahaya bisa saja datang. Tapi aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, yang membantuku untuk berwudu, menyuapiku ketika lapar, dan memberiku minum saat aku haus. Lanjutnya. Aneh, Abdullah bahkan tidak melihat satu orang pun dalam tenda ini. Orang tua itu seperti tahu apa yang dipikirkan Abdullah. Lantas pemilik tenda ini menjelaskan lebih lanjut. Tapi sudah 3 hari aku tidak mendengarnya. Aku kehilangan dirinya. Wahai musafir, bisakah kau menemukannya? Ucap pemilik tenda ini. Di tengah daerah pesisir pantai yang tidak ada seorang pun, dengan baik hati Abdullah pun menolong orang tua tersebut. Ia mencari anak hilang itu hingga sekian lama mencarinya. Dia melihat pemandangan yang memilukan. Anak laki-laki yang dicari sudah tidak bernyawa, meninggal akibat diterkam hewan buas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caraku memberitahukan ini kepada orang tua tadi? Dengan wajah terkejut ketika menemukan anak laki-laki tersebut sudah tidak bernapas, Abdullah memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini. Bagaimanapun orang tua itu harus tahu apa yang sudah terjadi pada anak laki-laki yang dicarinya tersebut. Bagaimanapun juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menentukan nasib seorang. Lalu Abdullah pun masuk ke tenda orang tua tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkaukah itu yang tadi menemuiku? Jawab orang tua ini. Iya, kata Abdullah. Bagaimana pencariannya? Apakah engkau berhasil menemukan anakku? Tanya si bapak tua. Namun Abdullah seperti tidak sanggup menyatakan apa yang terjadi pada si anak si bapak tua ini. Apakah Tuhan mendengar kisah Nabi Ayub SAW? Abdullah mencoba untuk membuka penjelasan. Ya, dia merupakan salah satu rasul yang mulia. Apakah kau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan harta, keluarga, bahkan anak-anaknya? Ya, tentu saja aku tahu. Jawab orang tua ini yang heran dengan maksud obrolan ini. Lantas apa kau juga tahu bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menyikapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah SWT? Tanya Abdullah itu. Lalu orang tua itu berkata, ya, selalu bersabar. Nabi Ayub itu bersyukur dan memuji Allah. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam pun dijauhi sahabat-sahabatnya. Benar, ia pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudmu menceritakan soal Nabi Ayub alaihissalam secara tiba-tiba, wahai pemuda? Akhirnya orang tua ini bertanya akan maksud dari perbincangan dengan tamunya. Wahai orang tua, aku telah menemukan anakmu. Namun sayang, saat kutemukan, dirinya sudah tidak bernapas. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam kawanan binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala engkau yang bersabar atas musibah ini. Jelas Abdullah. Segala puji bagi Allah, Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya. Jawab orang tua itu. Ketika selang beberapa waktu, orang tua sekaligus pemilik tenda tersebut meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar Abdullah.
Itu kesenangan. Itulah kisah Abdullah bin Al-Jarmi yang ketika menemukan salah satu tenda, ternyata tendanya itu terdapat seorang tua renta yang istilahnya tidak punya kaki, tidak punya tangan, bahkan matanya pun rabun, hanya bicara saja yang bisa diungkapkan. Namun orang tua itu ternyata telah ditinggalkan oleh anaknya selama beberapa hari, dan ketika orang tua itu menyuruh Abdullah untuk mencarinya, namun sayang anaknya itu telah meninggal dengan keadaan yang tragis, yaitu dimakan hewan buas. Jadi kisah tersebut rekan-rekan semua, bahwa artinya ujian yang akan selalu ditimpakan kepada orang yang soleh adalah bukan berarti itu sebagai siksaan atau sebagai dari sebuah bentuk murkanya Allah, tapi justru ketika orang itu menerima dengan kesabaran, lapang, dan bahkan hanya selalu bersyukur, maka ujian itu akan menjadi sebuah kebaikan, dan ketika meninggalkannya pun akan diberi pahala yang besar dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang bersyukur dan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Itulah kisah Abdullah bin Al-Jarmi. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmah dengan bagaimana kita selalu diberikan ujian-ujian oleh Allah, baik berupa kesenangan, baik berupa kesedihan, apapun itu adalah bentuk ujian dan kasih sayang dari Allah, sehingga kita bisa menyikapinya dengan lapang dada, dengan keimanan, dengan kesabaran, bahkan menjadikan terus istiqomah sebagai hamba Allah. Itulah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang kedua tentang kisah-kisah sahabat Nabi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.